Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika kependudukan Indonesia. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang letak, luas, dan potensi alam Indonesia, sekarang kita akan mempelajari bagaimana penduduk Indonesianya. Disimak ya. Jumlah penduduk. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Bisa kalian lihat di tabel, berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, Indonesia menempati peringkat keempat dunia. Yang pertama ada Cina, kedua India, ketiga Amerika Serikat, dan keempat Indonesia. Nah, jumlah penduduk yang banyak itu bisa merupakan sebuah keuntungan atau kerugian. Dikatakan keuntungan jika sumber daya manusia yang dimiliki itu berkualitas tinggi, sehingga bisa meningkatkan perekonomian negara. Namun dikatakan kerugian jika sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas rendah, sehingga akan menjadi beban bagi negara. Kenapa beban? Karena mereka tidak bisa untuk menghidupi dirinya sendiri sehingga bergantung kepada negara. Persebaran penduduk. Penduduk Indonesia belum menyebar secara merata. Bisa kamu di peta, di Pulau Jawa itu ditinggali oleh 149 juta jiwa atau 57% dari seluruh penduduk Indonesia. Bisa dibayangkan betapa padatnya Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Contohnya di Papua, kepadatan penduduknya rata-rata hanya 4 jiwa kilometer persegi. Artinya apa? Artinya setiap 1 kilometer hanya ada 4 orang yang tinggal. Sedangkan di Pulau Jawa, penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Artinya bahwa setiap kilometer itu ditinggali oleh 945 jiwa. Bisa kau bayangkan perbedaannya sangat jauh. Nah, kondisi persebaran yang tidak merata ini disebabkan oleh tidak meratanya atau kurang meratanya pembangunan. Sehingga banyak orang yang datang ke Pulau Jawa untuk meningkatkan taraf hidupnya karena merasa di Pulau Jawa pembangunannya maju sehingga perekonomian juga maju. Nah, salah satu cara yang diambil untuk memeratakan penduduk adalah dengan cara melakukan perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Ini bisa dilakukan secara sendiri ataupun dengan program dari pemerintah yaitu transmigrasi. Selain itu juga harus adanya pemerataan pembangunan sehingga orang dari daerah tidak harus datang ke Jakarta atau datang ke Pulau Jawa untuk merasakan atau untuk meningkatkan perekonomiannya. Komposisi penduduk atau pengelompokan penduduk. Pengelompokan penduduk itu dapat berdasarkan usia dan jenis kelamin. Dengan usia itu ada berbagai bentuk. Yaitu yang pertama, bentuk usia tunggal, jadi dikelompokkan sesuai dengan usianya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Kemudian bentuk interval, 0 sampai 5 usia balita, 6 sampai 12 tahun usia SD, dan seterusnya. Kemudian ada usia produktif. Usia produktif itu adalah usia di mana seorang itu bisa bekerja dengan maksimal, yaitu umur 15 sampai 65 tahun. Sedangkan usia non-produktif itu adalah usia di mana dia tidak bisa bekerja dengan hasil yang maksimal. Nah, kemudian yang komposisi berdasarkan jenis kelamin dibedakan sesuai dengan jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuankah. Nah, struktur penduduk Indonesia lebih banyak penduduk usia mudanya.
Hal ini disebabkan karena tingginya angka kelahiran. Nah, tingginya angka kelahiran disebabkan karena meningkatnya eh, angka pernikahan. Angka pernikahan juga menjadi masalah jika menikah terlalu muda, maka dia akan melahirkan banyak keturunan. Nah, inilah yang dicegah oleh pemerintah. Bagaimana angka kelahiran itu bisa diatur. Karena jika angka kelahirannya tinggi, maka penduduk akan meningkat secara tajam. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Pertama, kelahiran, kedua, kematian, ketiga, migrasi atau perpindahan penduduk. Kelahiran, seperti yang saya bilang tadi, usia pernikahan muda akan menghasilkan banyak keturunan. Nah, hal ini tentu saja akan meningkatkan jumlah penduduk. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengendalikan penduduk dengan mengadakan program keluarga berencana, yaitu program di mana setiap keluarga diharapkan hanya mempunyai 2 anak saja. Nah, hal ini diharapkan nanti penduduk Indonesia tidak akan meledak jumlahnya. Yang kedua, kematian. Nah, ini kematian akan mengurangi pertumbuhan penduduk. Yang ketiga adalah migrasi. Migrasi juga akan menambah pertumbuhan penduduk. Karena apa? Karena ketika banyak orang yang berpindah dari wilayah A ke wilayah B, maka pertumbuhan di wilayah B akan meningkat karena adanya faktor migrasi tersebut. Masalah kependudukan di Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah sumber daya manusia yang masih rendah kualitas pendidikannya. Sebagian besar penduduk Indonesia hanya tamatan SD. Nah, ini bisa diartikan bahwa pendidikan itu sangat rendah dan belum sadar akan pentingnya pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan disebabkan karena rendahnya kesejahteraan yang membawa dampak ketidakmampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Sehingga banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Anak yang lulusan SD tidak lulus ke SMP, lulusan SMP tidak ke SMA, dari SMA tidak kuliah. Nah, inilah yang menyebabkan kualitas manusia Indonesia itu masih rendah. Hal ini sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah bagaimana menyelenggarakan sekolah yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, baik itu masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat bawah sampai kalangan atas. Keragaman etnik budaya. Indonesia sangat kaya akan etnik budaya. Dari Sabang hingga Merauke, kita mempunyai beribu-ribu budaya yang bisa kita tampilkan, yang bisa kita tonjolkan kepada dunia. Yang pertama adalah rumah adat. Bisa kamu lihat di sini contohnya, ada rumah adat dari Aceh, Krong Bade, ada rumah adat Hanoi dari Papua, dan dari Sumatera Barat itu rumah Gadang. Bisa kalian lihat bagaimana keberagaman budaya kita. Yang kedua adalah pakaian adat. Bisa kayak contohnya di sini, pakaian adat biasanya dipakai untuk upacara pernikahan atau upacara adat. Di sini ada di Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga adalah tarian daerah. Bisa kamu lihat di sini, ini adalah contoh beberapa tarian yang ada di Nusantara. Dari Bali, dari Aceh, dari Jakarta. Nah, sebenarnya tidak hanya ini saja ya, banyak sekali tarian-tarian yang tersebar di Nusantara yang bisa kalian pelajari dan kalian nikmati. Selain rumah adat, baju daerah, kemudian tarian daerah, masih ada lagi makanan khas,
alat musik khas, kemudian ada senjata, kemudian ada kain, dan sebagainya. Jadi, banyak sekali etnik budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang harus kalian pelajari dan harus kalian lestarikan. Karena jika tidak lestari, bisa saja nanti budaya kita diklaim oleh bangsa lain. Atau bahkan nanti budaya kita akan hilang. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kalian harus ikut mewarisi dan ikut memelihara budaya tersebut. Oke, baik. Itu tadi penjelasan Memnesi tentang bagian D, dinamika penduduk Indonesia. Kemudian untuk lebih jelasnya, kamu baca halaman 38 sampai halaman 50. Kemudian tanyakan hal yang tidak jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.